mereka. Ini sebetulnya saya malu. Kenapa? Bukan hak saya buat ngasih, Pak. Bukan duit saya. Iya kan? Bukan duit saya ngasih. Cuma makanan doang. Ya, daripada pintar ya. Simbolis aja cukup kalau masih sekolahnya kayaknya pakai kali. Itu ya, itu gede amat di belakang. Ini yang gede-gede gini mah jangan satu dikawinin. Sebenarnya kata Rasul kan gitu, dalam Al-Quran ada dinikahin. Siapa yang menikahin? Ya, udah belum? Udah ya? Baik, kalau gitu silakan kembali ke alamnya masing-masing. Nah, foto, hello, foto. Oh, selanjutnya kagok nih, hello. Ya. Selalu aja dia gede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini pemegang tiang soalnya kawan gitu. Pemegang dia. Assalamualaikum. Lihat jenggotnya panjang. Itu sunnah Nabi, nanti kita ceritain urusan jenggot ya. Tapi nanti terakhir, biar yang punya jenggot pada senang. Biarpun sedikit yang penting ada jenggot. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan lupa senantiasa wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua datang dari Allah, milik Allah, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ayo kita puji Allah. Mudah-mudahan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat Allah Subhanahu wa ta'ala semakin senang kepada kita semua. Tunjukkan bahwa kita adalah hamba yang memiliki kesenangan kepada Allah. Karena biasanya orang yang senang itu pasti suka memuji, dan orang yang tidak senang itu biasanya suka memaki-maki. Nah, pujian kita kepada Allah insya Allah adalah sebuah pernyataan kesenangan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo mulutnya. Hadirin, kita lihat cewek cakep aja mulut kita kalau muji pada mangap semua. Masih dimuji Allah kagak ada mau mangap mulutnya. Bener nggak? Lihat rumah bagus, mobil bagus, pasti keluar langsung. Gila bagus banget tuh mobil. Gila gede banget tuh rumah. Gila tuh cewek bikin, iya kan? Berarti memuji Allah juga harus kelihatan.
Jangan mengatakan lahu ma fis samawati wal ardh, bertasbih memuji segala apa yang ada di langit dan di bumi. Memuji. Jelas, jadi memuji segala apa yang ada di langit dan di bumi. Cuma kita nggak ngerti bahasanya, ya kan? Mereka memuji dengan bahasanya masing-masing. Insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan lupa senantiasa bersalawat kepada Nabi, karena ini merupakan salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang kekal, yang abadi, yang betul-betul sepanjang zaman orang tidak pernah lupa dan tidak pernah bosan kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu apapun yang paling enak yang kita dengar sekarang, insya Allah 3 bulan kemudian ada lagu baru, lupa kita, bosan kita. Iya kan? Dari zamannya Rolling Stone, Mick Jagger, tahu? Percuma nggak tahu. Terus di Purple, terus apa lagi? Ya ini mau ya kawan. Ya mah Arabik, ya ibu jangan Arabik ya, jangan Arabik benar kan? Lirikan matamu dari hati, oh senyumanmu manis sekali sehingga membuat ya kan? Itu benar Arabik kok. Ada lagi yang dinyanyiin sekarang Arabik apa? Itu pandangan baru lihatnya pas mana ada sniper saya sini. Jangan ngaku sniper kalau nggak tahu lalu saya yang tahu. Iya. Kalau bukan manusia bakal hilang, bakal lupa. Apa sih yang kamu lihat? Yang ketuaan apa judul ketuaan? Wow, kamu ketuaan. Kamu tahu apa dengan ketuaan? Gimana awal gimana? Jadi kenapa? Angin. Kalau gede-gede amat. Gede amat. Maklum deh, namanya juga pakai ini dong ya. Coba kita tes pakai kabel ya, supaya mana ini ikut senang, biar ikut senang dong. Jadi dia ini senang bahagia hati. Satu cek yuk kambing. Terima kasih. Baru segitu doang ya. 3 menit. Ajar lagi. Apa masih ada 7 menit lagi? Ajar. Orang yang kenal mana? Ada yang kenal dulu keluarganya ada. Dia aku. Gak ada Sofi. Dia aku sih. Ada salamnya buat Sofi ya. Sampai mana tadi? Ketuaan. Dari dulu aku tak pernah percaya kata-katamu. Hanya melihat semua jadi palsu. Aku ya ilahi, ya Allah. Ya Allah, astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah, minal khatiya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu aja lagunya. Jangan
gitu sama kayak satu jalan boy. Aduh Pak, pengen jadi bener nggak bisa benar-benar nanti sekarang. Orang brengsek. Dan saya bukan ustad, masa ustad namanya Jeffrey. Ya Bang ya, ya Bang, bagus. Ya namanya ustad Ma'ul Zaiduddin, keren. Arifin Ilham, bagus. Yusuf Mansur, oh. Abdullah bin Nastiar, apalagi? Jeffrey. Apalan Jeffrey. Untung ada Al-Bukhari belakangnya. Ketolong. Mayat kan? Ini Allah. Keren kan? Ini Jeffrey Maon. Tapi berarti maksudnya. Ini berarti benar nih. Jangan cuma namanya Marcelo doang, nggak ngerti bahasa beginian. Marcelo Manggarai Selatan, keren banget. Jeffrey Ambon, Bukhari Banten, Ambon aman, Banten. Nggak ngerti ketemunya gimana. Ini asli di gunung, garam di laut, nyampurnya di 40 kan karo. Ya Allah ya. Saya diomeli, saya terima dari omelinya, tapi kok yang dengerin juga alasannya dong. Ya, sekarang begini Bu, kalau orang kata ngomongin gimana? Orang kata ngomongin gimana? Coba. Nah, tuh bohong tuh orang kata tuh. Lihat orang kata ngomongnya pasti kotor. Saudara punya siapa disebut-sebut? Iya kan? Betul nggak? Sekarang saran kita untuk supaya orang datang nggak ngomong yang begitu, gimana kita bilang? Ini Syakir lagunya nggak ada hubungannya sama orang-orang yang jual di pinggir jalan alias perempuan. Nggak ada hubungannya. Karena kalau mau dilihat dari lagunya jalan itu artinya jangan dibelah. Kalau di pinggir jalan dibelah itu tiap ada hubungannya nggak? Nggak ada hubungannya. Cuma memang liriknya nggak pantas buat anak-anak. Waktu tamasya ke Binaria, pulang-pulangku berbadan 5. Ya, saya tanya sama kalian, ini cakap kita berbadan 2 artinya apa? Sekejap ya saya bapak sering hamil. Adik-adik saya angkat, berbadan 2 itu artinya apa? Berbadan 2 apa ya? Karena apa artinya? Apa berbadan 2? Hah? Amin. Amin itu apa? Guling. Guling itu buat motor. Hah? Hah? Oh itu. Ya. Bilnya kami punya apa? Hah? Anaknya itu. Anak berapa Bu? Anak pertama? Masa sih? Ini kalau dilihat dari wajahnya cucu, ya pantas selalu cucu. Kalau anak penuh. Pulang-pulangku berbadan 2. Meski tanpa restu orang tua, aku rela abang bawa pulang. Lai, panggil aku si Jabal.
haram jarang pulang, aku jarang dibelah. Ini kan sebetulnya ungkapan dari sebuah perasaan seorang perempuan. Tidak ada hubungan sama perempuan yang di dalam. Cuma betul juga nih, nggak harus buat anak-anak. Nah, usaha kita seperti membuat orang lata dirubah dengan subhanallah, lata dirubah dengan alhamdulillah. Ya udah, daripada anak-anak berlirik seperti itu, mana lebih baik? Ya Rasulullah sallallahu alaihi ya rafi'a sya'ni wa taji afatayaji wa ta'alami ya Allah ya uhaidal judi wal karami ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Habibullah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Habibullah. Apa itu salah? Anggap saja kalau masih mau menganggap salah, tapi ini adalah sebuah siasat strategi dalam dakwah. Semua orang punya hak strategi dalam melakukan apapun. Kalau saya jauh-jauh deh, ayo Islamic Center, Tanjung Priok dulu kasih tempat apa? Lokalisasi kira-kira di luar jadi masjid. Terus kita nggak mau datang dari dulu bekas seberapa juga? Tidak bisa, datang saja. Tempat itu sudah disyahadatkan. Jadi kalau cuma lakukan di maka kecil bagi Islamic Center kasusnya. Atau maka Al-Mukarramah dulu tempat apa? Tempat lagi orang-orang jahiliyah. Sangat tidak masuk akal. Atau begini deh, ya Allah ya Karim, memang Jabril nggak berhak dapat hidayah. Siapa sih kita? Menjadi orang soleh bagus, tapi ketika merasa lebih soleh dari yang lain, nggak bisa perasaan lebih itu cuma milik Allah, bukan milik manusia. Allah yang berhak siapa yang lebih soleh di antara kita. Saya berdiri di sini, nggak ada jaminan orang soleh. Cuma kesempatan aja tampil hari ini saya bicara di sini begini dari orang. Kita nggak pernah tahu ukuran kesolehan seseorang. Jangan-jangan ada yang duduk di sana bajunya biasa saja, udah agak kuning sininya, isinya juga udah blue. Tapi ternyata begitu dia sholat sujud arsy bergetar, kita nggak tahu. Bisa saja ada yang kunjung sana, dia diam cuma senyum-senyum, dihina orang dia ketawa, ya. Diledekin, dicengin sampai yang paling sakit itu cuma ketawa, gak pernah balas. Begitu ngangkat tangan, harus bergoyang. Jadi saya pikir kalau kita melihat orang-orang seperti Jabla, orang-orang yang dianggap tersesat, orang preman, sudahlah lihat saja dengan cinta, karena cinta ini yang bisa merubah mereka. Kalau kita melihat dengan kebencian, mohon maaf lahir batin, apakah sesuatu bisa dirubah dengan benci? Nggak bisa. Rasul modalnya satu, cinta. Dengan cinta Rasul sanggup berubah dalam kurun waktu 23 tahun. Dan kita kenal Rasul sekarang karena apa? Cinta. Azizun alaih, ma'anitum harisun alaikum, bil mu'minina raufur rahim. Rasul nggak akan diperangi kalau tidak diperangi. Dan Rasul tidak akan mengaku kebenaran kalau bukan Allah yang perintahkan. Sampai-sampai sahabat udah ayo Rasul kita sekarang aja bukan. Jangan nanti dulu orang belum ada perintah dari Allah, bukan, tenang aja. Padahal kita udah dilolong habis-habis. Iya, mana sudut bagus. Lihat Nabi Muhammad sering diludahi. Iya kan? Suatu hari yang meludahi Rasul nggak ada, Rasul tanya. Itu yang suka meludahi saya kemana? Bagi saya, kok nggak ada? Kemana dia? Tumben hari ini yang meludahi, kemana ya? Ya. Itu Rasul. Ya Allah ya kan. Oh, dia sakit ya Rasul. Sakit. Buru-buru Rasul pulang ke rumah ambil makanan. Tidak ada di rumah orang yang meludahinya. Assalamualaikum. Salah siapa? Saya Muhammad. Aku dia. Begitu dengan kata Muhammad, namanya orang sakit kan kelihatan. Itu keringat bukan segede-gede aku lagi, segede popcorn. Sakit takutnya tuh. Begitu dibuka Rasul masuk. Kamu kenapa? Sakitnya? Itu maksudnya Islam, dikenalnya Islam dengan kasih sayang. Kita tak punya alasan dengan kekerasan. Tidak ada alasan.
Suatu hari ada satu kaum melakukan kesalahan, lalu datang kaum lain dengan kekerasan. Tiba-tiba salah satu dari kaum yang melakukan kesalahan itu tampil yang bernama Mahmud. Dia bilang kepada pemimpinnya, wahai engkau, bukankah Allah telah mengutus kita seorang Rasul yang lemah lembut kepada kaum yang lebih jahil dari kami? Diam orang begitu. Rasul lemah lembut terhadap kaum yang lebih jahil, lebih gila, lebih sadis, lebih barbar, yaitu kaum jahiliyah. Itu barbar itu. Gimana nggak barbar? Istri dibagi buat anak-anak, istri bisa diwarisin bu. Gimana nggak barbar coba? Anak laki perempuan dikubur hidup-hidup, apa bukan barbar? Itu yang disebut kaum barbaria. Tapi Rasul lembut dengan mereka. Sekarang nggak ada kaum barbar. Barbar sekarang modern. Kayak dulu, barbarnya di tempat bagus, packagingnya keren. Ya, gitu. Jadi lemah lembut penting. Pernah ingat lagi satu kisah? Akhirnya habis anjing. Lama-lama saya bergaul Muslim muda. Suatu hari ada orang hitam masuk masjid, dia kencing masjid. Masjid dikencingin. Coba kalau ada mendapatkan kencingin masjid, diapain? Ayo sok diapain? Hah? Diapain? Gimana itu lah? Uang saya. Apalagi mana saya lah? Kan kencingin masjid. Gara-gara di masjid dikencingin, udah kata bisa berapi, bisa perang agama. Karena nggak tahu yang kencingin siapa. Orang minyak kali. Loh. Zaman Rasul ada orang kita masuk masjid, dia kencingin masjid. Sahabat udah katakan, udah pancung Allah sahabat. Rasul dia selesai kencingnya. Coba Rasul begitu mengerti. Kalau ada orang bikin salah cuma dua, yang pertama khilaf, yang kedua cari. Jadi kalau ada suami salah, bu, jangan langsung marah, diteliti dulu. Suaminya bikin salah karena khilaf, apa karena cari perhatian? Kalau karena khilaf, bersyukurlah engkau kepada Allah. Oh ternyata suamimu cuma manusia biasa. Lalu di situ dibuktikan kepada Allah bahwa engkau memiliki kesabaran. Di situ praktekkan ilmu sabarnya yang sudah didapat dari pengajian, lewat hadis-hadis, ayat-ayat Quran. Itu praktek kesabaran. Ketika suami bikin sabar, praktek kesabaran jadi apa? Gak sia-sia untuk ilmunya, gak sia-sia di mata Allah. Pahala mengalir begitu sangat luar biasa. Lalu kemudian praktekkan apa yang Al-Quran sampaikan. Khudil afwa, jadilah orang yang pemaaf. Ayo mulai maafin. Tapi kalau ternyata suaminya karena cari perhatian, ayo muhasabah, introspeksi ini. Kenapa ya sampai suami saya cari perhatian? Apa saya kurang perhatian? Kalau kurang perhatian, kasih suaminya perhatian. Datang ke masjid, ambil speaker ngomong perhatian. Nah jadi kalau puji tadi salah karena apa? Dua-duanya. Kita bapak tanya, silakan dikasih jalan. Komandan, silakan. Wah, komandan kita ada. Ini ngobot komandan kamu tak dulu. Mana kamu tak? Lihat Pak Polisi, libur-libur kerja, lebaran kerja juga. Tahun baru nanti kerja lagi. Lebaran -7 +7, udah repot. Karena istirahatnya Pak. Tapi polisi bisa jadi ustaz. Ustaz nggak bisa jadi polisi. Itu lebih. Antara usia 130 baru setengah tahun kemarin. Usianya 130 tapi tampangnya nggak kelihatan 130 Pak. Beliau bilang,
Yang namanya polisi sama tentara itu adalah para malaikat pengganti yang ada di dunia. Oh, polisi sama ustaz nggak ada bedanya. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ustaz di podium dengan ngomong, kalau polisi langsung praktek di lapangan. Jadi kalau seandainya ustaz dengan para polisi sinergi satu sama lain untuk amar ma'ruf nahi munkar, dijamin negeri ini aman, makmur, tentram. Kayak kereta itu berapa? Ada 2. Coba kalau ada kereta satu. Yang darat perbatasan terusnya kalau dilihat dari gaji berapa sih? Tapi itu kemampuan bagi kita untuk menggaji bisa lebih daripada itu. Iya kan? Makanya ya Allah ya Karim, enaknya kalau itu saling ngerti perasaan satu sama lain. Kita bisa membangun negeri ini dengan bagus. Tapi sudah mulai egois dengan perasaan masing-masing dan nggak mau ngerti perasaan orang lain. Di situ sumber malapetaka hancurnya satu negeri. Kenapa? Mulai merasa dirinya yang perlu diperhatikan saja dan lain negara. Nggak bisa begini. Nabi Muhammad Rasulullah yang tadi dia kita ceritain, bang saya pulang bang, Nabi Muhammad datang, ada orang itu masuk masjid kecil bang. Coba kalau sama sekarang ada orang di sini masjid, kira-kira apa yang terjadi? Dimakan di bodoh. Bahasa Eropa nih. Di bodoh. Ya, di badong. Iya, Allah. Dimakan. Belum sampai ke tangan polisi pada hitam banyak. Iya, kalau polisi kok bingung. Yang sama. Iya, ya Allah. Tuh. Tapi ketika itu apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kekasih Allah, manusia yang paling sempurna hatinya, jauh dari sifat dengki, kikir, senantiasa memiliki kasih sayang yang begitu sangat luar biasa kepada orang, mengerti tentang orang lain. Senantiasa kalau bicara mengukur kemampuan akal orang yang diajarkan bicara. Itu Rasul. Kamu ini ngomongnya dilihat dulu. Apa yang Rasul lakukan? Rasul bilang pada sahabat dia, pada sahabat kurang apa? Dia selesai dulu kecil. Begitu sudah selesai, apa yang Rasul katakan? Rasul minta sahabat suruh bersihin air kencing itu orang. Malah kalau bersihkan, bingung sahabat ini. Orang yang kencing saya bersih. Tapi lihat sahabat Rasul, sami'na wa ata'na. Kalau seandainya jemaah sekarang, sami'na wa ata'na kepada ustaznya, insya Allah keberkahan itu luar biasa. Apapun yang disuruh kerjakan ustaznya, yang penting setelah itu ada jawaban. Jangan masuk akal terus ada jawaban. Ya, harus ada jawaban yang masuk akal. Setelah itu baru sahabat tanya, kenapa ya Rasul? Sahabat benar ya, namanya orang lagi kelebet. Iya kan? Hah? Iya sama itu kan? Namanya orang lagi kebelah. Namanya orang sudah kepengen kencing. Kalau kita hantar ada di daerah kencing diusir ada di daerah. Kalau ini kemana-mana nanti kamu akan susah membersihkannya. Tapi kalau berada di satu tempat, engkau cukupkan di satu air engkau siram, selesai. Oh iya, masuk akal. Terus asbab itu orang ini menjadi mu'alaf, masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasul. Dan ternyata orang ini adalah puncak pimpinan satu kabilah orang-orang hitam. Dan akhirnya asbab masuk Islam, begitu banyak orang-orang hitam bisa nanti yang masuk Islam. Semua itu kata apa? Apakah sebuah omongan pedang yang ada di leher? Tidak. Apakah sebuah caci makian dalam dakwah? Tidak. Apa sebuah kata-kata yang kasar dalam dakwah? Tidak. Semua itu adalah karena sebuah pengertian terhadap orang yang tidak paham. Itulah dakwah, selalu mengerti orang yang tidak paham. Sehingga apa? Orang itu mengerti bahwa dakwah dengan cinta jauh lebih hebat ketimbang dakwah dengan makian dan kebencian. Itu Islam. Lancar. Oh, udah.
Seperti yang dilakukan sekarang. Iya, memberikan perhatian. Kalau bisa perhatian kita tidak mencakup kepada orang yang yakin kepada Allah. Justru yang tidak yakin kepada Allah juga kasih perhatian, karena di sana sumber untuk memberikan satu penjelasan bahwa kita adalah rahmat Allah. Memberikan perhatian dan kasih sayang itu tidak berbatas. Kan wa ma arsalnaka illa rahmatan, dan tidak akan diutus engkau ke dunia ini ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Alam itu banyak. Ada alam manusia, ada alam tumbuh-tumbuhan, ada alam binatang, ada alam semesta, ada alam jagat raya. Nabi Muhammad adalah rahmat bagi itu semua. Lihat Rasul sama binatang saja perhatian. Berarti yang ini kan luar batas. Memberikan sayangnya tidak berbatas. Luar biasa kalau sudah sampai ke binatang. Apa kasih sayang Rasul kepada binatang? Rasul bilang, dan ini menjadi satu kajian ilmu fikih. Kalau kamu kencing, jangan kencing di lubang semut. Apa kalau lagi kita di toilet mau pipis, lihat-lihat dulu ada semut apa enggak? Kalau orang yang punya jiwa welas kasih, yang azizu alaihi ma'alukum alusu alaikum, itu semut dianggap sesuatu yang sangat mulia dan berharga. Walaupun dia cuma ada di WC, tidak ada sembarangan ngambil air pun, ada sinar, sangat pembunuhan rasa. Bisa kena kau hafir, kita udah pidana kalau kamu bunuh nyamuk secara massal, semut secara massal. Lihat, sama semut aja punya kasih sayang gimana sama manusia. Ya Allah ya kali, selalu punya perasaan. Mau gusur semut, apalagi gusur rumah pakai perasaan. Rasul pengen gusur semut tadi pakai perasaan, tidak buat semut. Biarin satu-satu. Ya Allah ya kali, bagaimana sama manusia punya perasaan, punya hati, punya pikiran. Pernah suatu hari mayat Yahudi lewat, Rasul sama sahabat lagi kumpul duduk, tiba-tiba Rasul berdiri. Sahabat bingung, ya Rasul itu kan orang Yahudi. Betul, aku nggak ngurusin agamanya, aku hormati dia sebagai seorang manusia. Rasul berdiri, padahal dari mana orang Yahudi, tapi Rasul menghormati dia sebagai dia manusia. Ya Allah, makanya kenapa Rasul sukses dakwah? Karena semua dengan cinta. Hadirin kaum, ingat baik-baiknya kaum berkam dalam hati dan pikiran, dan alirkan dia dalam aliran darah. Ingat, orang yang punya cinta mudah didekati dan mudah mendekati. Tapi kalau orang yang punya kebencian, maka dia sulit didekati dan sulit mendekati. Dan orang yang punya cinta gampang mendekati. Tapi kalau orang yang punya benci, ibu jangan mau deketin, lihat mukanya udah asem bener. Menurut kalau orang punya cinta sebentar senyum biar pun kali balas, katanya dia senyum sendiri ya. Gak apa-apa dia dibilang-bilang, jadi nanti kan. Wah, lihat wajah Rasul tuh gak ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
salawatullah alaika. Itu Rasul. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul butur mithla husnika ma ra'ayna qad ya wajha as-surur mithla husnika ma ra'ayna qad ya wajha as-surur. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam minta sama Allah, mudah-mudahan dalam keadaan hidup kita diberikan izin bisa selamat makan Rasul, bisa pergi buat cewek sebetulnya. Betul, yang jomblo-jomblo nih, kalau memang punya niat pengen bisa pergi haji, setiap tahun bisa pergi cari suami yang punya travel haji dan umroh. Setiap tahun. Iya. Iya. Yang haji udah mulai berpulang nih Pak. Jadi Masya Allah, ada yang berapa ya di sini? Ada Pondok Gede? Karena haji Pondok Gede kan? Sampai Pondok Gede balik lagi. Para alim ulama, para kiai, para asatidz, takliman Muhammad yang datang ini cuma al-fakir atau hifdhullah. Orang yang miskin tidak ukuran awal yang sempurna dari kepada kita miskin paham. Sudah ya? Jam 12 kurang 1 jam. Hadirin hari muliakan Allah, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Silakan diminum. Enak coba ngaji pada dapat kue. Minum. Oke. Penglaris. Terusin. Apa Bang? Kenapa? Kenapa? Ya. Jadi hadirin, apa yang dilakukan sekarang adalah sebuah bentuk kecintaan kita kepada saudara-saudara kita. Ngomong-ngomong, aktivitas pemberian santunan ini batasannya cuma dengan uang saja atau memberikan pendidikan? Pendidikan juga ya? Ya, dibayarin semuanya. Ya Allah, jajannya juga dikasih. Enak banget jadi anak yatim ya. Ayo siapa yang mau jadi anak yatim? Disantunin tau. Enak kali. Ujek juga yatim. Nah,
Memang yang harus dilakukan sekarang adalah apa? Batasannya bukan cuma memberikan santunan dalam bentuk uang, tapi juga memberikan santunan dan sumbangan kepada otaknya. Santunan ilmu terhadap akalnya itu akan jauh lebih menolong ketimbang cuma materi saja. Karena yang namanya materi, mohon maaf lahir batin, berapapun banyak uang kita, kalau kita belajarin hari ini habis ya Bang ya, habis. Misalnya sederhana, ada anak lulusan SMA sama anak lulusan kuliah melamar pekerjaan, kira-kira siapa yang diterima? Hah? Kuliah dong. Yang kuliah? Mohon maaf, dua-duanya diterima karena ada lowongan. S1, S2 banyak nganggur, makanya pada jualan S sekarang. Ya Allah ya Karim. Lihat, di kepolisian saja kalau S1 lebih mudah untuk masuk akademi. Jadi kalau yang biasa-biasanya paling juga bintang standar. Kok aku jawab sih sekarang? Jawab apa enggak? S1 sampai S2 kerja. Mana gajinya lebih besar? S2. Alhamdulillah, dia dulu pernah kuliah. Kenapa? Hah? Saya? Ya emang apa? Asal jangan batu bata aja berjalan. Alhamdulillah, udah. Berarti dia ada bakat jadi wartawan. Kalau ibu melihat ada anak kecil tukang bohong, dia bakat jadi aktor. Ya, kalau ibu lihat anak ibu dari kecil udah pantas, udah pintar membela diri, berarti gedenya cocoknya jadi pengacara. Melihat bakat dan kemampuan. Kalau ibu lihat dari kecil udah pintar ngomel, berarti bakal jadi ustadz penceramah. Udah fokus ya tadi. S1 kerja, S2 kerja, dua-dua diterima di perusahaan yang sama. Biasanya sudah pasti S2 yang lebih besar lagi. Jadi begitu adik-adik saya, biarpun kau yakin, jangan merasa jadi anak yatim. Kayak orang miskin ketika merasa jadi miskin, repot setiap ada sumbangan, buru-buru merasa miskin. Yang ada di negeri ini Pak, yang agak miskin juga ikut ganti, jadi tiba-tiba miskin. Wah capek udah negeri ini. Iya, yang kelihatan rumahnya masih pantas kok, tiba-tiba begitu ada nasi, beras, bensin, wah tiba-tiba jadi pada miskin semua. Astagfirullahaladzim, aku berdiri kepada Rasulullah, kok senang anggap diri miskin. Bersyukurlah kepada Allah. Di zaman Rasul itu baik rumah sampai penuh, bingung kayak orang miskin. Kenapa? Setiap harta itu dibawa ke orang yang miskin. Setelah didata, setelah di cross check, betul-betul datanya valid, datanya mantap. Begitu dikasih, itu orang yang mau dikasih bilang apa? Kalau jangan di sana ada yang lebih miskin. Kau tidak. Makanya kemiskinan di negeri ini gak habis-habisnya. Karena yang gak miskin jadi ikut miskin.
mental yang miskin. Ini mohon bagaimana? Mobil hemat di Liga Asal cuma 350 juta sampai ke kita 2 miliar. Siapa yang sanggup beli? Ya tidak kata walaupun kredit ya. Pergi haji setiap tahun toh. Wah, sampai ngantri sampai 2010 kotanya satu bagian. Malah miskinnya terlebih. Mentalnya mesti dibangun. Memang belakangan ini negeri kita mulai makin dilema. Macet makin dahsyat. Usaha bikin busway, ya sudahlah, biarpun kita sekarang merasakan macet, yang penting buat anak cucu kita nanti mereka punya kebahagiaan menikmati jalanan. Kalau kita egois membela diri kita selalu pengen nggak macet, ya nanti anak cucu kita gimana? Apa kita nggak malu sama negeri Malaysia? Lihat Malaysia punya kereta bawah tanah. Di negeri kita susah pengen bikin kereta bawah tanah. Jangan bikin kereta bawah tanah, orang sekolah kebuahan air aja bingung sampai sekarang bikinnya. Gimana kereta bawah tanah? Benar nggak sama kawakin ya? Kenapa di Indonesia nggak bisa bikin kereta bawah tanah? Karena banyak sumur. Aku kereta lewat ibu-ibu di Pak masih bisa angkut sama tibaan. Wah, masih bisa kemana? Ya Allah. Itu anggaplah memang kok sepertinya terlambat kerjaan monorail, lalu kemudian sungai-sungai yang seharusnya dari dulu dirapikan, dibersihkan. Ini bukan cuma keterlibatan pemerintah, tapi kita juga ya nggak buang sampah sembarangan. Tuh, awas ini jadi wali kota kayaknya nih, ngomongin pilihan dulu Pak. Aduh, suatu saat ada yang tanya, nanti kami jadi presiden. Enggak, biar orang lain jadi presiden, saya yang pegang presiden. Mendingan begitu. Biar orang jadi presiden, kita yang pegang presiden, benar nggak Pak? Tapi enak, yang benci kagak ada. Kalau jadi pemimpin mah yang benci banyak. Kesian pemimpin, kerja benar difitnah, nggak benar apa lagi. Pusing ngurusin orang banyak, emang enak nggak enak. Makanya sekarang saatnya mendoakan. Ayo apa yang bisa dilakukan, kita doakan. Insya Allah itu akan membuat keberhasilan bagi negeri kita. Tidak akan lagi yang namanya kemiskinan. Insya Allah mental-mentalnya semua menjadi mental orang kaya. Iya kan? Amin. Ya Rabbal. Nah itu saja. Ya belum. Udah urusan 12. Belum. Itu aja, itu apa? Oh ya, bentar lagi tahun baru buat anak muda. Tahun baru. Udahlah, tahun baru paling enak menikmati di rumah saja lewat tayangan TV. Betul, menghindari tingkat kecelakaan yang sangat dahsyat. Angka kematian itu pada tahun baru dan malam takbiran termasuk yang terbilang luar biasa besar, terutama dalam lalu lintas ya Bang. Ini jangan, kalau bisa hindari, di rumah aja udah lebih nikmat kok. Kita menikmati tahun baru bukan dengan kufur nikmat kebahagiaan yang melewati batas, harus dengan syukur nikmat. Mikir di tahun udah baru negeri kita udah jadi apa, di tahun udah baru keluarga kita udah sampai mana pendidikannya. Ini tahun baru saya sudah bermanfaat seperti apa untuk negeri ini. Harusnya berpikir begitu, bukan cuma ditunjukin bagian gak cukup pepet-pepet. Daripada pepet-pepet dengan Al-Fatihah. Ini kan bikin renungan malam. Pepet-pepet semua, ya Allah ya Allah. Ini yang mau ditunjukin ada manfaat. Udah lewat masa-masa begitu, udah lewat. Wah, Allah. Kontrak, pesta, cecep, dinas, sama. Nah, jauhin ya teman-teman yang muda terutama, jauhin kesalahan lomba. Mau cimeng, mau geleng, mau gajah, mau stiki, mau etem, mau dede, mau kubas, mau sabu, mau cecep, mau rofi, mau MC, mau jangan suka nuduh sesuatu yang sudah benar ya. Itu kan teman-teman saya. Teman-teman saya yang jauhi kesan narkoba.
termasuk perempuan baru bu tentang anak-anak ibu bisa melakukan hubungan seks di luar nikah. Wah kacau loh. Benar. Tidak bu, anak-anak ibu kalau ini malam tahun baru, malam Valentine, malam ulang tahun mereka itu yang paling rentan. Anak kita ditawar gas dan kebablasan dalam urusan seks. Ini pengalaman teman-teman. Teman-teman, ya, perempuan saya catat yang masih jomblo, saya menjadi kamu. Apa sih lo? Ya, dia bu ya, hindari ya. Adik-adik saya cakap dia, Isya, Allah. Baik, seperti yang tadi dia sampaikan, mari kita sama-sama bersolawat. Jangan lupa tunjukkan sifat pemurah kita dan kasih sayang kita. Cinta salah satunya bisa diabdikan, bisa dibuktikan dengan apa yang kita miliki untuk kita berikan buat saudara-saudara kita. Ayo. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ilahi najjina wakshif jami'a atiyati wa sharif makanizan aidan waltu bi ahlil badr. Ya udah ini aja salam sama Pak Kapolsek ya, biar transfer juga biasanya. Ya udah ini saja, saya harus berangkat. Cukup buat rapi-rapi, bersih-bersih, beres-beres. Terus jangan lupa menjaga stabilitas kebangsaan, mempertahankan NKRI sebagai bentuk cinta terhadap bangsa, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga kerukunan, kebersamaan, jangan melihat orang dari warna kulit, dan jangan melihat orang dari perbedaan, dan jangan jadikan alasan perbedaan adalah untuk menghancurkan orang lain, karena itu bukan Islam. Karena Islam adalah seperti Rasul yang senantiasa melakukan cinta dalam perkataan dan perbuatan, insya Allah. Apa? Tangan. Oh. Ya, nasi selamat ini potong. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya suka bingung Pak, kenapa jadi begini? Ya, ternyata apa yang Allah lakukan kepada saya itu karena rasa cinta yang besar. Artinya apa?
Buat orang yang merasa sekarang dosanya banyak banget, gak usah khawatir, Allah maha pengampun. Yang sekarang dihina, dicaci maki orang, dijauhin, belum tentu. Mana tahu nanti 10 tahun kemudian dicintai orang banyak. Yang sekarang dicintai juga belum tentu. Tiba-tiba 3 hari ke depan terhina. Terus dapat hidayah dicaci maki orang, dihina. Sampai akhirnya hati ini udah mentok, udah mau dapat kesalahannya, mau begitu, udah gak melawan lagi ini. Tiba-tiba diganti, caci maki jadi pujian. Begitu dipuji sekarang lebih berat ternyata dari caci maki. Karena orang kalau kebiasaan dipuji, begitu dicaci satu aja sakit banget di sini. Allah, miskin ilmu kurang amal gak sempurna dalam ibadah, bahkan miskin pahala. Hada min fadli Rabbi. Ya Allah, semua ini hanya karunia dari Engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.